Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa anak-anakku sekalian SMP Plus Taman Wisata kelas 9. Baiklah anak-anakku, sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Bapak Gatot Triyono, mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP Plus Taman Wisata Jelengsi. Anak-anakku sekalian, untuk di kelas 3 ini mengawali perjumpaan kita di awal semester ganjil atau di kelas 3 yang baru ini. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, Bapak sajikan video. Kalian bisa persiapkan untuk membuka LKS pada halaman 3 atau bab 1, yaitu untuk materi laporan percobaan. Oke, akan Bapak jelaskan apakah yang dimaksud laporan percobaan. Sebelum kita bahas lebih jauh, laporan percobaan terdiri dari dua suku kata, yaitu laporan dan percobaan. Ada laporan, ada percobaan. Kita kupas dulu. Laporan adalah sesuatu yang kita informasikan kepada pemberi tugas setelah kita melaksanakan tugas yang diberikan. Jadi laporan adalah sesuatu informasi, bisa berupa tulisan, bisa berupa video, bisa berupa audio atau suara, yaitu yang berupa informasi yang disampaikan kepada pemberi tugas setelah kita menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian percobaan adalah uji coba atau juga bisa disebut eksperimen. Eksperimen dalam biasa kamu praktek di mata pelajaran IPA, biologi, biasa ada percobaan atau eksperimen. Jadi laporan percobaan secara umum pengertiannya adalah sebuah informasi yang diberikan kepada pemberi tugas dalam kita melakukan percobaan. Oke, tetapi secara detailnya laporan percobaan adalah teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau laporan praktikum. Lalu, apakah tujuan dari teks laporan percobaan? Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah kita buat. Percobaan dapat dilakukan secara mandiri atau kelompok. Jadi, di sini diterangkan bahwasanya teks laporan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang kita lakukan atau biasa dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan dari praktek, misalkan kalian setelah selesai praktek biologi, kemudian ada karya ilmiah, kemudian yang ketiga adalah laporan praktikum. Jadi tujuan ini adalah memberikan informasi tentang apa yang kita lakukan kepada seseorang atau orang lain yang membaca laporan atau orang yang memberi tugas kepada kita. Selanjutnya, dalam membuat teks laporan percobaan, tentunya ada cara-caranya, yaitu cara membuat teks laporan percobaan setelah selesai melakukan percobaan. Jadi teks percobaan ini dilakukan setelah kita melakukan percobaan atau praktek. Jadi setelah selesai melakukan percobaan, kalian tentu ditugaskan untuk menuliskan hasilnya ke dalam teks laporan. Nah, gimana sih cara membuatnya? Yang pertama atau satu, kalian harus membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Kalian tidak langsung menulis banyak komplit seperti yang kalian lihat di buku-buku atau di Google atau di internet atau di lain sebagainya. Yang pertama adalah kalian membuat draft atau kerangka terlebih dahulu. Pertama, buatlah kerangka sebagai struktur teks laporan percobaan, mulai dari tujuan percobaan, kemudian alat dan bahan yang digunakan, kemudian serta suatu percobaan, kemudian tuliskan hasil percobaan dalam bentuk tabel, grafik, bagan atau gambar agar pembaca lebih mudah melihat hasilnya. Setelah itu, tuliskan kesimpulan dari percobaan. Jadi langkah pertama, kalian membuat kerangka struktur teks laporan.
Kalian bisa tuliskan dari kemudian tujuan kalian melakukan percobaan, kemudian alat yang digunakan, terus kemudian langkah-langkahnya baik dari awal sampai akhir ditulis semuanya. Setelah itu baru kalian tuliskan hasil dari uji coba kalian melalui bentuk tabel, grafik, bagan atau gambar sehingga pembaca akan lebih mudah memahami teks laporan percobaan yang kalian buat. Kemudian yang kedua, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks yang utuh. Ingat, langkah pertama adalah membuat kerangka. Setelah kerangka sudah lengkap, untuk langkah yang kedua adalah mengembangkan kerangka menjadi tulisan teks atau paragraf yang utuh. Setelah selesai membuat kerangka, kamu harus mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh atau alinea atau paragraf yang utuh. Jangan lupa untuk memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan agar teks laporan percobaan mudah dipahami dan mudah dimengerti. Perhatikan, dalam membuat kerangka menjadi sebuah teks yang utuh, tentunya perlu diperhatikan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang digunakan dalam teks percobaan agar mudah dipahami oleh pembaca. Pak, sekarang apa kaidah-kaidahnya, apa aturan-aturannya akan saya sebutkan di sini. Kaidah kebahasaan teks laporan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Menggunakan sinonim dan antonim pada teks laporan percobaan biasanya terdapat kata yang bersinonim atau berantonim. Biasanya kata-kata ini terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Sinonim adalah persamaan kata, kemudian atau antonim adalah lawan kata. Misalnya kata, kalian bisa mencarinya kalian bisa baca di LKS. Kemudian untuk langkah selanjutnya menggunakan kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang menunjukkan angka. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata bilangan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Kata bilangan yaitu semua angka adalah termasuk kata bilangan. Misalkan dalam melakukan percobaan pengujian formalin atau pengawet pada makanan, tentunya ada yang disiapkan bahan-bahannya sesuai dengan takaran, dan takaran itu dilambangkan dengan bilangan. Misalkan takarannya adalah mililiter. Terus kemudian ada lagi takaran berat lainnya gram. Ada takaran lagi yang lainnya. Jadi pada teks laporan percobaan biasanya terdapat pada teks laporan percobaan akan ditemukan yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya kaidah-kaidah teks kebahasaan teks laporan percobaan yaitu adalah menggunakan kalimat perintah. Pada teks laporan percobaan terdapat kalimat perintah seperti sebaiknya atau kemudian hindari, campurkan, satukan, aduklah, lilitlah, dan lain sebagainya. Kata-kata tersebut, contoh kata itu adalah contoh kata perintah. Sebaiknya, berarti sebaiknya diperintahkan untuk memilih yang lebih baik. Hindari adalah memerintahkan untuk menghindari sesuatu. Kemudian campurkan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kata hubung atau konjungsi. Pada teks laporan percobaan akan ditemukan kata hubung dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak ulangi, dalam teks laporan percobaan menurut pengertian adalah teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Biasanya teks seperti ini digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Lalu, apa tujuan dari teks laporan percobaan? Tujuan teks laporan percobaan
adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah kita buat. Kemudian langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Yang pertama adalah membuat kerangka berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks yang utuh. Kemudian, kaidah-kaidah atau aturan-aturan kebahasaan dalam pembuatan teks laporan. Yang pertama adalah menggunakan sinonim dan antonim. Yang kedua adalah menggunakan kata bilangan untuk melambangkan menerangkan jumlah. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata hubung atau konjungsi. Baiklah, sekarang kalian bisa membuka LKS kalian pada bab 1 halaman 3 tentang laporan percobaan. Di situ ada uraian materi, mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Bapak bacakan, laporan percobaan atau praktikum adalah suatu penjelasan lengkap mengenai sebuah percobaan. Laporan ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis prosedur atau langkah-langkah dalam sebuah percobaan yang dilakukan dan data yang diperoleh. Di dalamnya terdapat banyak bagian yang penting seperti hipotesis, daftar alat dan serta bahan data mentah percobaan yang disusun dengan format tertentu. Perhatikan contoh teks laporan berikut ini. Kalian bisa baca contoh teks laporan berikut ini yaitu dengan judul uji formalin dalam bilangan pangan. Kalian bisa baca sampai akhir, kemudian kalian pahami sampai di poin ABC hasil, kemudian pembahasan, dan E kesimpulan. Kemudian kalian kerjakan tugas mandiri. Tentunya tugas mandiri tidak bisa dikerjakan tanpa kalian membaca teks laporan percobaan seperti yang ada di dalam LKS. Maka dari itu sebaiknya kalian membaca terlebih dahulu teks laporan percobaan, kemudian kalian mengerjakan tugas mandiri dan nanti dikumpulkan sebelum pukul 12 ke drive masing-masing. Kiranya itu yang Bapak sampaikan untuk pembahasan pertemuan pertama pada bab teks laporan percobaan. Semoga kalian memahami dan giatlah belajar membaca. Jangan lupa mengumpulkan tugasnya nanti sebelum jam 12 di drive masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi